Oke, halo semuanya. Jadi selamat datang ke video yang sebenarnya gua nggak ada rencanain ya. Dan semuanya ini tuh berawal dari meja yang gua dapetin ini dari Fantech. Gua ada bikin video unboxingnya di sini kalau kalian pengen lihat ya. Dan di situ gua juga udah bilang kalau ini meja gua nggak bakal pakai untuk jadi meja setup gitu loh. Ini lebih untuk gua rekaman produk aja. Misalkan gua ada rekaman unboxing lah, atau ada rekaman top down. Pokoknya semua kebutuhan rekaman gue nextnya bakal pakai meja ini karena dia super kokoh. Dan gue memang beneran pakainya sesuai sama yang gue rencanain di awal. Gue unboxing pertama produk ini satu ya, laptop stand dari Adam Elements. Habis itu gue rekam sana sini. Tapi karena produknya ini laptop stand, jadi gue harus bikin satu setup gitu ala-ala aja untuk gue bisa rekaman ya. Habis itu gue juga harus unboxing speaker terbaru gue, Edifier M60 ini. Dan yang namanya speaker ya pastinya gue coba dong, gue taruh dulu dan ujung-ujungnya malah ini jadi setup full gitu. Jadi gue pikir daripada gue bongkar semua ini dan gak jadi apa-apa, gue pikir gue kasih kalian lihat aja turnya untuk setup terbaru gue yang gue pakai untuk ngedit. Gue udah pakai untuk ngedit 2 video di sini dan ternyata nyaman-nyaman aja. Gue nggak ada planning untuk ganti dulu ya. Jadi ya coba kita masuk ke setup turnya. Oke, kita bakal coba dengan gaya vlog kayak gini aja karena lebih menarik juga gua rasa. Kan ini videonya juga nggak ada rencana, nggak ada skrip kayak gitu. Kalian kemarin juga suka sama vlog yang pertama gua bikin, jadi thank you banget. Gue juga suka sih sebenarnya, kayak lebih intimate gitu aja sama kalian. Gay. Studio gue juga masih dalam proses untuk dibenerin tuh, masih ada banyak barang di lantai yang gue jujur aja nggak tahu harus taruh di mana. Tapi kita fokus sama setup di belakang sini aja. Dan ya kita bakal mulai dari meja dulu paling. Atau mungkin kita mulai dari sini dulu. Kalian mungkin bertanya-tanya, what the hell, kok bisa kabelnya kayak gini? Lu bilang lu expert dalam perkabelan bla bla bla. Oke, sebelum kalian ngomel dan bilang gue pembohong ya, ingat, ini setup itu sementara. Gua nggak ada rencana untuk bikin setup di sini gitu loh. Ini balik lagi, cuman tempat gua unboxing barang-barang dan lain-lain. Tapi memang karena kebetulan barangnya tuh ini, jadi gua harus bikin kayak setup ala-ala gitu di sini untuk gua kasih contoh ini barangnya tuh bisa kayak gini loh. Dan karena cuman setup ala-ala, gue jadinya males dong bersin-bersin kabel yang nantinya gue juga bakal harus bongkar lagi. Jadi begitu, mohon pengertiannya. Nah, mungkin untuk dari kalian yang belum lihat video vlog gue yang pertama, ini tuh meja dari Fantech yang namanya WS514. Dan ini tuh kokoh banget, gila, solidnya bukan main. Karena dia ada 4 kaki nih, 1, 2, 3, 4 di sebelah sana. Dan ini juga meja naik turun. Tuh. Dan yang gue suka itu pas dia di posisi atas, nanti kita bakal lihat, dia tuh goyangnya minim banget, nggak kayak meja lain yang gue lihat. Sekali lagi maaf ya sama kabel-kabelnya seperti ini, itu sampai ngegantung kayak gitu. Sekarang di posisi 110 dan kita bakal coba. Nah, ini udah kerasa banget. Goyangnya itu minim dibanding sama meja gue yang satu lagi. Meja gue yang satu lagi ya, gue ketik-ketik aja kayak gini, itu goyang-goyang, nggak enak banget dipakai. Makanya gue nggak pernah berdiriin. Walaupun ini goyangnya tetap ada, nggak mungkin sampai kayak nggak ada sama sekali. Tapi dia sangat manageable dan masih bisa dipakai gitulah. Jadinya kenapa gue suka sama meja ini dan merasa nyaman ya. Walaupun sebenarnya kalau gue bisa pilih, gue nggak bakal pilih carbon fiber kayak gini ya. Gue nggak tahu mereka ada yang lain atau enggak. Kayaknya sih nggak ada. Tapi karena tangan gue itu sering kotor, berminyak gitu kan, pegang muka lah, ini bakal kayak bercap-bercap gitu loh. Tapi ya karena ini cuman kaki doang, harusnya sih kalian kalau punya meja yang lain ya bisa-bisa aja taruh di sini sih. Harusnya ya, gue belum pernah cobain. Tapi kayak gitulah mejanya. Sekarang coba kita lihat apa yang ada di atas meja. Nah, balik lagi, semua setup ini tuh sebenarnya terjadi karena laptop stand-nya ini. Ini lumayan menarik sih. Ini laptop stand dari Adam Elements. Dan ini mungkin bisa jadi solusi laptop stand untuk semua orang yang setupnya masih pakai laptop. Kalau kalian ada budgetnya ya. Karena ya barangnya agak sedikit mahal sih. Coba kita lihat ya. Ini tuh pertama-tama ya, kokoh banget. Kuatnya luar biasa. Dan kalau diputer, suaranya itu satisfying banget. Ditambah, ini juga ada holder untuk HP yang magnetik. Ini lebih cocok untuk pengguna iPhone sebenarnya, karena iPhone kan ada magnet di belakangnya kan yang bulat gitu, jadi tinggal
ditaruh aja. Dia nggak ngecas, dia cuman tempel doang di situ untuk kita bisa lihat misalkan notifikasi atau apalah. Tapi kalau misalkan kalian punya HP Android kayak gue di sini punya S24 Ultra, ada juga casing yang ada magnetnya itu loh, kayak yang gue pakai ini dari UAG yang solid banget. Ini bikin HP-nya ya aman lah ya kalau jatuh. Gue sih nggak bakal jatoin, tapi kalau misalkan jatuh, gue sih percaya aman, makanya gue pakai. Masa HP udah mahal-mahal nggak kasih casing yang bagus. Dan di sini tuh kebetulan juga ada, dan kita bisa taruh tempel juga tuh. Tada! Mantap sekali. Adjustment-nya ini tinggi, bisa dinaikin lagi. Naikinnya sebenarnya agak keras ya, tapi itulah yang bikin dia kuat gitu. Bisa nopang gua rasa laptop seberat apapun dia bisa. Terus bawahnya kita bisa putar di sini, terus bisa dinaikin. Jadi kita bisa taruh laptopnya setinggi mungkin gitu. Segini juga bisa. Terus ini juga masih bisa di-tilt lagi. Agak sedikit keras sih. Jadi gua nggak terlalu tilt banget ya. Tapi kalau mau bisa diturunin. Ini ini juga besinya nggak bengkok sama sekali, woy. Tuh, laptop kita bisa setinggi ini dan tidak ada masalah, men. Kita ketik-ketik juga aman semuanya. Selain stand-nya, kita dapat juga USB hub ini ya, yang kita bisa tempel pakai magnet di bawah situ. Ada 2 USB-C, satu untuk colok ke laptop, satu lagi untuk deliver power. Ada satu HDMI, ada satu USB-C lagi untuk colokan biasa, ada USB-A, dan yang terakhir ada colokan Ethernet. Dan kalau dipakai bareng, mereka jadi seamless gitu aja, karena ini nempel langsung di bawah pakai magnet, jadi nggak kemana-mana kan. Kalau kita butuh colok juga gampang, tinggal lihat ke belakang sini. Dia juga ngikut puter, jadi kalau kita puter-puter, nggak apa-apa gitu. Kabelnya tinggal colok di sini. Dan boom, kelar. Satu kabel doang, semua ketransfer ke USB hub, menyebar kemana-mana, ke speaker yang gue tempel, ke monitor, ke keyboard yang gue pasang, dia punya dongle, laptopnya sekaligus kecas, bisa jadi layar kedua, semuanya bahagia. Oke, sekarang kita masuk ke apa yang ada di atas meja ya, dan gue rasa sih kalian bakal familiar aja sama barang-barangnya karena gue selalu pakai ulang gitu. Kayak contoh ini deskmat wool felt-nya itu dari MyNK, mereka adalah channel sponsor gue, walaupun video ini bukan disponsori mereka, tapi gue seneng sama produk mereka gitu. Kalau nggak ya gue nggak bakal terima jadi sponsor juga. Dan ya gue pribadi juga banyak pakai barang-barang dari mereka. Keyboardnya ini juga dari MyNK yang 80X yang sampai sekarang ini masih jadi keyboard pre-built favorit gue. Mouse-nya ini juga, wah, habis kah baterainya? Iya, habis baterai. Cas dulu dong. Lama nih. Oh, ini colokannya. Wait. Kayaknya colokannya sama kayak colokan ini deh. Colokan apa? Meja. Iya, sama ini. Nah. Boleh, kelas. Gue colok aja sambil pakai. Maaf ya. Barang-barang terbatas. Apa adanya aja. Woi, boleh. Kenceng banget ini kipasnya. Woi, lu kenapa keras banget kipasnya, Pak? DC 19 volt. Ini berapa volt? Anjir, ini 29. Nggak apa-apa ya? Atau rusak? Rusak, jangan-jangan. Anjir, langsung naik dia. Sialat, le. Macam mana lo? Harusnya sih nggak kedengeran ya suara kipasnya kalau dari sini gitu, dan dia juga 11-12 sama suara AC gue, jadi harusnya sih aman. Oke, balik ke mouse gue. Ini masih sama Logitech MX Master 2S yang udah menjijikan banget ya. Ini scroll wheel-nya kayak bekas, kayak abis diberakin gitu loh. Kok bisa sekotor ini sih? Ya, Logitech kalau mau sponsor gue yang ketiga boleh juga, gue bakal terima. Untuk monitornya, ini masih sama. Ini monitor Philips yang gue selalu pakai sih untuk gue colok ke MacBook ya. Ini tuh 27 inch, 2K resolusinya. Refresh rate-nya kalau nggak salah di 75 gitu deh. Gue lupa jujur aja ya. IPS panel, warnanya juga enak. Bezelnya tipis, jadi ganteng ya. Cuman ini monitor sih sebenarnya udah lama ya. Kayak bisa jadi 4 tahun udah gue pakai. Jadi lumayan udah tua, dan gue rasa juga kalau kita cari di toko online, kayaknya sih udah nggak ada gitu. Tapi inilah yang gue punya, jadi gue pakai, dan gue sih nggak pernah ada komplain ya sejauh ini. Makanya gue nggak pernah ganti juga. Nah, untuk yang bikin menarik banget di setup ini, itu adalah speaker ini loh. Speaker terbaru dari Edifier. Well, bukan terbaru dari mereka sih, tapi ini speaker terbaru yang gue punya ya. Dan yang bikin ini unik adalah, ini nggak masuk oleh Edifier Indonesia. Jadi harus beli dari luar. Gue bingung banget kenapa Indo nggak masukin speaker ini. Kalau dia masuk, bakal laku banget karena desainnya
cakep, suaranya enak, ada yang warna hitam, ada yang warna putih. Harganya juga terjangkau, harusnya sih nggak bakal mahal-mahal banget kalau dirupiahin ya. Bisa Bluetooth, bisa kabel USB-C, bisa pakai aux juga. Terus kalau kita ini, woi, muncul dia. Dia punya itu tuh, untuk naikin, kecilin. Simple banget, minimalisnya bukan main cuy. Terus udah dapet standnya ini juga di dalam boxnya. Udah dapet loh. Gue sih kasih jempol parah. Suaranya juga enak banget. Coba kita dengerin ya. Kita taruh mikrofonnya di sebelah sini. Selamat datang di Studio Tour Tech Manis 2025. Setelah pindahan, ini adalah studio tour pertama kali ya. Gokil! Tuh, cakep banget gitu. Mereka ada yang warna hitam juga. Ada yang kayu juga ya, tapi kurang sih kayaknya. Iya, hitam sama putih lah paling cakep. Putih ini enak di background yang hitam biar sedikit kontras ya. Kan kita ada hitamnya juga di sini. Yang gue suka tuh mereka finishingnya doff. Dipegang tuh enak gitu di tangan, halus-halus gitu. Dan gue juga suka minimalisnya gitu. Balik lagi ya, cuma ada logo doang di depan. Nggak ada knob yang biasa ada di sebelah sini kan untuk kita puter-puter gitu. Atau mungkin di samping. Semuanya nggak ada. Tinggal touchscreen aja yang untuk speaker kanan, suaranya oke, nggak makan tempat, langsung dapet stand, bisa Bluetooth juga kalau kalian nggak mau kabel kan. Dan sebenarnya juga harganya masih oke gitu untuk apa yang kita dapat. Kalau di US sih ini $179 ya, dan kalau di Indoin itu sekitar kayak 2,9. Jadi kalau misalkan suatu saat ini resmi nih Edifier masukin ke Indonesia, mungkin kita bisa expect harganya di 3,5 gitu, atau 3,2 juta, atau mungkin 3 juta pas, bisa jadi juga sih. Tapi ya semoga Edifier Indonesia bisa masukin ini ya ke Indonesia. Kalau kalian pengen banget coba tag mereka terus, ayo bang masukin Edifier M60 namanya. Ini cakep banget, gua sangat rekomen. Di paling kiri ada gua punya headset gaming ya, ini EPOS H6 Pro, tapi sebenarnya ini cuman pajangan doang sih gue taruh ya biar bagus aja gitu. Sekalian gue pengen pakai ini juga. Ini headphone stand kayu dari Mainke juga ya. Cakep banget kayunya, kayu asli juga. Ini bisa taruh pensil atau mungkin pensilnya iPad gitu. Mantap kan, taruh sini. Dan ini juga serasi banget sama kotak pensilnya ini yang lumayan berguna juga untuk gua taruh cutter supaya bisa buka-buka unboxing gitu kan. Dan di sini juga ada botol minum gua. Untuk casingnya sekali lagi banyak banget yang nanya, ini dari Exacode dan ini dari UAG yang sangat-sangat mantep. Gue suka sih, enak banget ini di tangan. Jadi seperti itulah setup gua ya, setup sementara sebenarnya. Gua yakin gua nggak bakal lama juga di sini, pasti ada berubah-berubah lagi nantinya. Sejujurnya gue memang suka sih kayak gitu ya, kayak jadi beda esensi aja gitu, lebih semangat gitu kalau kerja di setup yang baru. Setupnya baru tapi padahal sih barang-barangnya ya sama-sama aja sih, semuanya masih barang-barang gue yang lama. Semua link pembelian ada di bawah kalau kalian tertarik. Mungkin ya Edifier ini nggak ada ya, karena memang nggak ada juga di Tokopedia. Gue cari itu nggak ada sama sekali. Itu aja setup mini gue. Itu kasihan lampu di atas udah berisik dari tadi ya, semoga nggak terlalu berisik di mikrofonnya. Dan kalau kalian penasaran itu apa, itu lampu yang gua baru aja beli, itu mereknya Ulanzi yang kecil doang, 40 watt kalau nggak salah ya. Ternyata asik juga punya lampu-lampu kecil kayak gitu yang bisa ditaruh di mana-mana, nggak perlu kayak pakai tripod C-stand besar-besar kayak gini ya. Dan itu juga bisa pakai baterai, jadi nggak perlu dicolok. Walaupun sekarang sih gue lebih pengen itu dicolok aja ya, karena pakai baterai jadinya nggak konsisten. Tapi kita nggak dapet colokannya di dalam boxnya, yang bikin gue agak sedikit bingung. Boleh kasih tau gue pendapat kalian di komentar di bawah soal setup yang sementara ini ya. By the way, kalau kalian penasaran sama wallpapernya, ini gue beli. Jadi kalau kalian pengen ya, kalian harus beli juga sih. Menurut gua sih lumayan keren wallpaper ya, karena kita bisa taruh juga di HP. Dan ya kalau kalian tertarik, gua bakal kasih linknya juga di bawah. Oke, itu aja dari gua. Kalau kalian suka sama video ini, boleh kasih like dan juga subscribe. Thank you nonton. Bye bye.